Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, julusuka fil majlis julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin. Kama qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Fakhruddin selaku Shahibul Bait pada Majelis Pacu Langit cabang Cilengsi. Yang saya hormati Akhinal Kiram Ustadz Sahlun Effendi, Pak Komandan kita Ustadz Amin. Alhamdulillah kita pada malam hari ini dalam rangka menjaga keistiqomahan kita, yaitu bacaan Rotibul Hadad, Rotibul Hadad, serta dilanjutkan dengan mutolaah, kajian kitab Tanqihul Qaul karangan Imam Al-Alim Al-Alama Syekh Nawawi Al-Bandani, yang semoga kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah daripada orang-orang soleh, dan mengkaji daripada apa yang sudah menjadi warisan, daripada ulama-ulama kita terdahulu. Mari sebelum kita mulai, kita hadiah Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai daripada bab pertama tentang fadilah atau keutamaan daripada ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa alaikum bil jamaah wa man syadza finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai pada hadis Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan ngendika atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya adalah maning takola, man utawi sopone wong iku intakola pindah sopoman atau ngalih sopoman. Pindahnya itu bisa berupa jalan kaki atau naik kendaraan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya intakol atau intikol. Masdarnya adalah intikol. Barang siapa yang pindah atau pindah atau ngalih, ya tadi yaitu ayat
tahawal masyian aw raqiban min mahalihi ila mahalin akhar, itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik itu dengan cara jalan kaki atau naik kendaraan. Liyata'allama, pindahnya dari tadi adalah dalam rangka ada sebuah tujuan. Liyata'allama, supaya belajar sapa man ilman ing ilmu, yaitu ilman ing ilmu. Ilmu di sini yaitu minal ulumis syar'iyah, daripada ilmu syar'i, ilmu syar'i yang dimaksud. Maka jawabnya man, ya, man intaqala, jawabnya ghufira lahu qabla ayakhtuha, maka ghufira, maka akan diampuro, ya, diampuni sapa man, orang yang berpindah tadi, lahu, yaitu diampuni pada dosanya. Itu tafsirnya lahu adalah ma taqaddama min dzambi shaghair, yaitu sesuatu yang sudah lewat daripada dosanya dia. Dosanya man tadi yang pindah untuk mencari ilmu, ya, yaitu dari dosa-dosa yang kecil tentunya, ya. Dosa kecil itu akan diampura atau diampuni qabla yahtuas, sebelum dia melangkah. Sebelum dia melangkah, dia sudah dicatat, ya, sebagai tadi diampuni daripada dosa-dosa kecilnya, ya. Yaitu khotwatin min mautihi idza arada bidzalika wajhallah, ya. Jadi satu langkah yang dia menghendaki daripada ridho Allah, ya. Ridho Allah, maka dia akan diampuni dari dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa besar itu nanti ada jalannya sendiri dengan cara bertaubat. Dosa-dosa kecil, ya, contohnya kita pernah, ya, di jalan, ya, lihat, ya, cantik, ya, orang cantik atau cewek cantik, nah mungkin sedikit ada begitu kan, ya, dosa kecil. Mungkin dengan kita duduk di satu majelis ini dalam rangka kita belajar ilmu, insyaallah, yaitu dalam rangka mencari ridho Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, yaitu akrimu, mulyakno sapa sira kabeh, ya, mulyakanlah al ulama ing pira-pira wong alim, ya. Ulama itu jamak daripada lafaz alimun, ya. Alimun menjadi ulama, ulama itu adalah jamak taksirnya, ya, jamak taksirnya alimun. Bi ulumis syar'il al-amilin, yaitu ulama yang bagaimana yang harus kita muliakan, yaitu ulama-ulama yang mengetahui daripada ilmu-ilmu syar'i dan mengamalkan terhadap ilmunya. Jadi ilmu yang manfaat, atau orang yang, ya, ilmu yang manfaat adalah orang yang ketika mendapat ilmu langsung dia amalkan, ya. Itu namanya, kata Imam Ghazali, ilmu yang manfaat, ya. Jadi ketika kita tahu ilmu, terus kita praktekkan apa yang kita pelajari, ya. Namanya itu baru menjadi ilmu yang manfaat, ya. Yang tadinya mungkin, ya, waktu kecil kita wudhu, ya, asal aja pik udah, ya kan. Setelah besar, ya, setelah tahu ilmunya, kita lebih hati-hati lagi, ya, lebih hati-hati. Karena di dalam hadis Nabi di situ ada sebuah ancaman, ya, wailun lil aqab, itu neraka wail itu diancam untuk orang-orang yang ketika wudhu itu ininya mata kakinya tidak tersiram, ya, masih kering. Dimana kalau secara fikihnya itu kan itu adalah batas, ya, fikihnya ini batas daripada membasuh kaki itu adalah mata kaki. Maka ketika kita wudhunya itu, ya,
buru-buru ya, itu biasanya ya kadang masih ada ya, atau masih kering ini ya, mata kakinya masih kering. Jadi ini ulama ya. Jadi maka dalam sebuah doa yang pernah saya dengar ya dari Abuya Dimyati Kaliwungu, itu ketika istighosah itu selalu kalau doa itu ya Allahumma ij'al yaitu minal ulama il amilin ya. Jadi ya Allah, jadikanlah kami sebagai ulama yang amilin ya, yang ulama yang mengamalkan ilmunya ya. Jadi mengamalkan itu tidak harus mengamalkan kepada orang lain ya, minimal itu mengamalkan itu untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri kita sudah tahu maka kita amalkan. Amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yakin. Jadi ulama yang amilin dan rosikh, artinya ilmu dan yakinnya itu benar-benar ya, mendarah daging ya, itu mancep ya. Jadi tidak ngambang ilmu keilmuannya begitu. Jadikanlah kami ulama-ulama ya, yang ar-rasikhina fil ilmi wal yakin, yang amilin ya, ulama yang. Kenapa? Karena nanti ada ulama yang tidak mau mengamalkan ilmunya, itu nanti ada suatu ancaman juga. Jadi ini ada sisi, dalam satu sisi ada kitab namanya ya Targhib wa Tarhib ya. Ada sisi dalam rangka ya, apa itu cara Jawa itu ngegerei, itu menghimbau ya. Menghimbau supaya orang itu ya memberikan motivasi supaya orang itu menjadi orang yang cerdas atau mempunyai ilmu ya. Karena suatu peradaban itu dibangun atas adanya ilmu ya. Kita tahu bangsa Eropa itu ya tadinya terbelakang, ketika muncul seorang ilmuwan ya dari orang Islam, sekarang jadi lebih maju. Mungkin kalau tidak ada seorang yang punya ilmu, mungkin masih terbelakang ya. Masih terbelakang, tidak mengetahui apa itu internet atau lain sebagainya. Ini karena ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Akrimul ulama ya. Mulyakno sapa sira kabeh al ulamaa ing pira-pira wong alim, yaitu ulama-ulama yang mengetahui ilmu syar'i, yang mengamalkan ilmunya ya, mengamalkan ilmunya. Fa innahum, sesungguhnya ulama indallah, menurut munggu Gusti Allah ya, menurut Allah itu kurama'u, yaitu orang-orang yang pilihan, orang-orang pilihan. Mukramuna, yaitu sifatnya yaitu orang-orang yang dimuliakan. Orang-orang yang dimuliakan yaitu menurut para malaikat. Menurut para malaikat mukramun, yaitu orang-orang yang dimuliakan. Ini ulama. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, qala, nama aslinya adalah Abdullah bin Sakhr ya, Abi Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakul hale dawuh atau bersabda Rasul, idza tahaddasa al-alim ya, idza tahaddasa al-alima fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhulhu hazlun wala lahun ya. Ini kajian lebih kepada tasawuf ya, lebih kepada tasawuf. Idza tahaddasa, ketika engkau tahaddas, yaitu berbicara ya, al alima ing wong kang alim, fi majlisi, atau begini, idza tahaddasa, ketika berbicara sapa al alim wong kang alim, wong kang punya ilmu, fi majlisi, di dalam majlisnya alim, bil ilmi, tahaddasa, ngomong tentang ilmu, dan di dalamnya walam yadkhulhu, dan di dalamnya tidak masuk ya hazlun, yaitu
bercanda, walahun, dan omongan yang tidak ada artinya, itu lahun. Maka khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin, maka Allah akan ciptakan dari setiap kalimat yang keluar dari lisannya orang alim tadi, tolaat, yaitu keluar, min famihi, dari mulutnya si alim, yaitu keluar apa yang keluar, malakan, yaitu beberapa malaikat. Malakan itu jamak daripada malaikat. Malaikat yang bagaimana malakan? Apa hanya keluar saja malaikat itu? Tapi malaikatnya yaitu yastaghfiru, yaitu malaikat yang memintakan ampun, Allah ing Allah lahu maring alim, ya, memintakan ampun. Walisami, dan memintakan ampun kepada orang yang mendengarkan. Ya. Nah, kayak kita nih misalnya. Semoga ya. Amin. Ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Memberikan memohonkan ampun kepada orang yang ya ngomong tentang ilmu dalam sebuah majelis ilmu, dan di situ tidak ada namanya hazlun wala lahun. Ya. Lahun itu adalah kata-kata yang tidak ada artinya. Ya. Atau hazlun misalnya cuman bercanda-bercanda doang misalnya. Tidak ada kata-kata yang ibaratnya yang bermanfaat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila yaumil qiyamah. Fa idzan sarafu, kemudian ketika dia sudah bubar, sudah pergi, ibaratnya sudah pada pulang ini. Kemudian kita sudah pulang dari majelis, insarafu, mongko pada bubar, maghfurina, yaitu dalam keadaan maghfurina, yaitu dalam keadaan diampuni, lahum, kepada mereka, yaitu alim dan sami. Ini sumakola, kemudian bersabda Nabi, humul qaumu la yasqab bihim jalisuhum, yaitu mereka adalah kaum layasko, yang tidak cilaka, ya. Bihim, dengan kaum, sopo jalisuhum, yaitu teman duduknya kaum. Artinya begini ya, mereka adalah kaum yang di situ antara satu teman duduknya dengan teman yang lain itu tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa tersakiti. Maka kebanyakan para ulama kita kan kadang ya kalau sudah mau selesai itu kan minta maaf ya apabila ada kata-kata yang menyinggung ya secara lisan itu ya, karena kan kalau lisan melukai hati itu kan tidak ada obatnya. Kalau pedang masih bisa disembuhkan. Maka pada zaman dulu, pada zaman jahiliyah ya, sebelum Al-Quran diturunkan itu, orang Arab itu suka dengan namanya syair ya. Syair itu sangat suka sekali. Maka ada yang namanya sampai syair ya, Laila Majnun ya, sampai syair-syair yang mematikan. Bahkan orang Arab bilang bahwa syair itu lebih tajam daripada tajamnya pedang. Kalau pedang melukai tubuh bisa sembuh, tapi kalau syair itu bisa memprovokasi orang, dan itu sembuhnya akan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis. Wa qala Nabi bersabda, man nadzara, barang siapa yang melihat ila wajhil alim, kepada wajahnya seorang alim, nadratan, dengan melihat satu nadrah, satu pandangan ya, kalau dalam alfiyahnya ya wajalsah itu adalah ya wajal satun 5 rotin ya,
wa fa'latun lupa ya. Wa fa'latun limarratin kajalsah. Nadrotan wahidatan, dengan satu pandangan saja. Ya, barang siapa melihat wajah seorang alim dengan satu pandangan saja, fafariha, kemudian dia merasakan senang, biha, dengan nadroh tadi, dengan pandangannya dia merasakan senang, maka khalaqallah, maka Allah akan menciptakan, ya, mintilkan nadroti, dari pandangan tersebut tadi, yaitu menciptakan malaikat beberapa malaikat. Malaikat tersebut yastaghfiru, yaitu memintakan ampun, ya, malaikat tersebut, ya, lahu, kepada orang yang melihat tadi, ya, man nadhara ila wajhil alim ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat, terus menerus, ya, memintakan ampun. Ya. Ini berarti luar biasa, ya, kita duduk dalam satu majelis ilmu, itu ilmu syar'i, dalam rangka mencari ridho Allah dan dalam rangka untuk lebih baik, ya, mengamalkan daripada mungkin yang tadinya belum tahu menjadi tahu, dan kita amalkan sedikit-sedikit, ya. Ya, semoga itu ada satu perbedaan, ya, dari tadinya yang mungkin belum tahu menjadi tahu, atau tahu tapi baru katanya, ya, ini belum pasti, misalnya ada referensi yang jelas, maka ini menambah, ya. Seperti ini, ya. Jadi ini tentang daripada keutamaan, yaitu ilmu dan orang-orang yang punya ilmu atau ahli ilmu atau ulama, ya. Maka kalau ulama, ya, ulama di sini yang dimaksud adalah ulama yang amil, ya. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Karena apa? Karena nanti ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu, kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, ya, Matan Zubat, maka akan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Barang setiap orang yang alim, yang punya ilmu dan tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala disiksa. Dalam syair itu, dalam nazomnya Matan Zubat itu, urutannya ini pertama, kuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kuluman, setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya akan mardudatun, akan ditolak, la tuqbalu, dan tidak diterima. Sudah ditolak dan tidak diterima. Jadi dua sisi yang menguatkannya. Dan sebaliknya di bawahnya, wa kulluman bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Setiap orang yang tahu, punya ilmu dan tidak mau mengamalkan ilmunya, maka mu'adzabun min qabli ubadil wasan, akan disiksa sebelum orang yang menyembah berhala disiksa duluan. Jadi kita harus bisa memposisikan, ya, ketika kita sudah tahu, kita pun jangan hanya sebatas untuk tahu saja, jadi untuk diamalkan, gitu. Ya, walaupun mungkin belum 100% mengamalkannya, tapi ya 5% atau 10%, ya, syukur-syukur mendekati. Ini pentingnya daripada ilmu, karena buah daripada ilmu itu adalah amal soleh. Jadi kalau ada ilmu tidak diamalkan, maka tidak membuahkan amal soleh. Ini sekilas, ya, ini mutolaah kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa istiqomah, ya, berkelanjutan, berkesinambungan, supaya ilmunya itu
sempurna gitu. Amin. Dari dua sisi. Satu sisi kita memang dimotivasi, satu sisi kita memang ditakut-takuti. Kalau kita terlalu takut, nanti takutnya kita nggak mau belajar. Atau kita terlalu dimotivasi, nanti terlalu ini. Jadi memang harus pertengahan ya. Khairul umur al-wasat ya. Maka sebaik-baik urusan atau perkara itu harus yang tengah-tengah ya. Ya, seperti kita membaca Al-Quran ya. Al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah ya. Tentunya bagi yang benar membaca Qur'annya ya, sesuai tajwid, makharijul huruf dan sifat hurufnya. Tapi bagi yang tidak melakukan itu, tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka rubatal Qur'an wal Qur'anu yal anu. Banyak orang membaca Al-Qur'an tapi justru Al-Qur'an itu melaknat orang yang membacanya. Mungkin dari segi bacaan atau dari amalia macam-macam. Maka kita harus ada di tengah gitu ya. Jangan terlalu itu ya. Jangan terlalu gampang, juga jangan terlalu takut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita diberikan kemudahan dalam rangka mengamalkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.